kasih Pak Prof. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di forumnya Mudi Santosa, forumnya yang luar biasa dengan materi-materi yang sangat luar biasa serta narasumber juga yang luar biasa yang selalu dihadirkan untuk membahas berbagai tema, berbagai isu, berbagai permasalahan terkait pengadaan barang jasa. Sudah cukup jelas Pak Muklis ya? Sangat jelas. Ya. Oke. Alhamdulillah kali ini kita dihadirkan satu narasumber yang juga luar biasa yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita tentang hukum kontrak konstruksi. Tentunya ini adalah tema menarik dan menjadi penting di ranah pengadaan kita karena mayoritas pengadaan kita tentu tidak lepas dari pekerjaan terkait dengan pekerjaan konstruksi. Namun sebelum kita masuk ke materinya, ini adalah bulan yang baik, bulan penuh berkah. Saya mengucapkan selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang merayakannya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima menjadi ibadah yang barakah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu menjelang berbuka puasa, kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Samsunan. Beliau merupakan wakil dekan 1 yaitu bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Teguh Umar, Melabuh atau Aceh Barat. Tidak diragukan beliau adalah dosen yang cukup menyenangkan, sehingga materi kita hari ini pasti akan dibawa menyenangkan ini Pak Prof Muklis oleh Pak Samsunan. Ya. Sekedar informasi, Pak Samsunan ini juga merupakan trainer di jasa konstruksi. Beliau juga pernah ikut diklat teknis spesialis penilai properti pemerintah, dan pengalamannya di pengadaan juga tidak diragukan. Pada masa Rehab Rekon Aceh yang lama, yang dulu, beliau menjadi pernah mendapat penghargaan nih, sangat luar biasa. Penghargaan dari Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, karena beliau aktif dalam pengawasan Rehab Rekon Aceh. Sehingga materi yang akan disampaikan oleh beliau ini akan bergerak setidak-tidaknya menurut saya ini di dua ranah pengetahuan serta ranah pengalaman. Sehingga sangat akan mewarnai, memberi arti, menambah pengetahuan kita di tentang pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu sekedar saya mencoba memperkenalkan Pak Samsunan yang luar biasa ini. Selanjutnya silakan Pak Samsunan. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung sampai dengan 15.30. Jadi lebih kurang 2 kali 45 menit. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu kita pedomani selama kegiatan ini dilaksanakan, bahwa peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan raise hand. Nanti akan kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, ini yang paling menarik, di akhir acara nanti akan ada post test. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapat sertifikat kehadiran, tapi khusus yang hadir dan mengisi post testnya. Sertifikat akan diberikan dalam waktu 2x24 jam dengan mendownload di Bitly MS Sertifikatku. Nah, materi ini juga nanti Bapak Ibu yang mungkin tidak berkesempatan hadir di webinar ini bisa mengikutinya melalui YouTube MS Training and Consulting. Nah, ketika menonton YouTube jangan lupa like and subscribe. Ya Pak Prof ya. Siap. Like, subscribe, and share. Baik, Pak Samsunan sudah siap? Siap, Pak Jimmy. Ya, suaranya alhamdulillah juga terdengar jelas sama kita dan mudah-mudahan juga terdengar jelas sama peserta yang lain. Untuk itu Pak Samsunan, saya beri kesempatan untuk menyampaikan materinya. Bapak lebih kurang punya waktu 45 menit dan selebihnya kita akan perdalam melalui diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang pada Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Bulan yang penuh berkah ini, alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan materi di hadapan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau Pak Jimmy bilang tadi, para pematerinya semuanya yang luar biasa, saya mungkin lebih biasa di luar. Tak ada yang terlalu luar biasanya. Namun, apa yang saya sampaikan di sini mungkin sedikit merujuk ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian dipadukan dengan apa yang selama ini sering terjadi di lapangan, karena kebetulan saat ini saya sebagai akademisi tidak jarang diminta oleh teman-teman APH untuk mendampingi, untuk menjadi ahli di dalam rangka penegakan hukum. Baik, ini mungkin tadi Pak Jimmy sudah menyampaikan. Saya ingin bermula dari kenapa perlu memahami hukum kontrak. Nah, ini beberapa pertanyaan kawan-kawan sehingga memunculkan ada beberapa teman-teman yang pemahaman dari aspek konsekuensi dari tanda tangan kontrak itu bermasalah, kemudian juga penegakan hukum kadang-kadang juga tidak sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Adanya indikasi KKN yang mungkin boleh dibilang merajalela, tetapi ini juga persoalan yang terjadi. Kemudian pemahaman hukum kontrak itu sendiri yang kadang-kadang ketika kita mau masuk ke dalam hutan, kita tahu bahwa di situ ada harimau, kita akan hati-hati. Tetapi kawan-kawan yang tidak tahu di situ ada harimau, mereka tidak gentar dan tidak takut untuk masuk. Nah, ini juga persoalan. Kemudian adanya perbedaan interpretasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, perbedaan interpretasi dalam hal penegakan hukum. Baik, kalau kita melihat ke latar belakangnya, ada KUHP, kemudian ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, di mana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ada yaitu pasal-pasal yang mengatur hubungan perjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi karena selama ini ketika berbicara masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, kita merujuk kepada Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya nomor 12 tahun 2021 yang di mana
pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terdiri dari pengadaan barang ada, kita bayar, selesai. Bahkan secara elektronik lebih mudah pengadaannya. Tetapi begitu kita berbicara masalah pengadaan jasa, jasa ini dibagi dua, ada jasa konstruksi dan ada jasa lainnya. Ketika berbicara masalah jasa lainnya, begitu jasanya selesai diberikan, jasa security, jasa cleaning service, jasa tata boga, jasa tata busana, begitu jasa selesai, maka kita bayar, selesai urusannya. Persoalan puas, tidak puas, persoalan sesuai dengan spek atau tidak, itu persoalan yang tidak terlalu jelimet. Tetapi begitu berbicara masalah pengadaan jasa konstruksi itu ada jasa pelaksanaan konstruksi, ada jasa konsultan konstruksi. Nah, itu aja sudah dua. Kemudian jasa konsultan konstruksi itu sendiri ada jasa perencanaan, ada jasa pengawasan. Nah, ada jasa pelaksanaan, ada jasa perencanaan, ada jasa pengawasan. Ada 3 jasa di sini terangkum dalam satu produk. Nah, produknya itu produk konstruksi. Nah, yang diberikan pelayanan adalah pengadaan jasanya, sementara selama ini yang sering diperiksa adalah barang berupa wujud dari konstruksi tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami, di mana letak atau duduk persoalan perencana, kemudian di mana letak duduk persoalan konsultan pengawas, dan di mana letak si pelaksana. Dalam hukum kontrak, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Saya pikir ini juga tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Bahkan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 mengatakan bahwa rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian atau seluruhnya menyatu dengan tanah dan atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Nah, ini pengertian dari konstruksi. Nah, kalau kita melihat dari fungsi hukum sendiri sebagai perlindungan kepada manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Saya pikir ini hanya sebuah teori persoalan hukum. Saya juga tidak terlalu memperdalam di sini, karena secara background saya juga seorang sarjana teknik sipil yang kalau secara teori hukumnya tidak terlalu saya perdalam. Kalau kita lihat secara sistem hukum di negara kita sendiri, ada hukum pidana, kemudian ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara atau hukum kenegaraan. Nah, di luar dari itu ada juga hukum internasional, hukum agraria, dan hukum adat. Nah, ketika kita berbicara masalah jasa konstruksi, kita berbicara masalah hukum pidana, kita berbicara masalah hukum perdata, kita berbicara masalah hukum tata usaha negara atau hukum kenegaraan. Kemudian, kalau memang jasa konstruksi tersebut berhubungan dengan dunia internasional, kita juga berbicara dengan hukum internasional. Nah, ketika jasa konstruksi tadi seperti yang dituang dalam PP nomor 22 tahun 2020 berada di tanah atau di atas tanah, maka kita juga berbicara hukum agraria. Dan terakhir, tidak jarang kita mendapatkan persoalan-persoalan hukum adat juga dalam tahap pelaksanaan jasa konstruksi. Nah, kalau kita berbicara masalah hukum pidana, ada beberapa teori yang menyatakan tentang hukum pidana tersebut. Saya tidak memperdalam juga di sini, karena ini lebih bersifat kepada teori masalah hukum pidana itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaan atau dalam kenyataan sehari-hari, teman-teman dari PPK atau para penyedia jasa konstruksi, para pengguna jasa konstruksi dalam berkontrak sering berhadapan dengan hukum-hukum pidana. Nah, kalau bicara masalah hukum pidana, ada penipuan, kemudian ada pemalsuan, kemudian ada pemerasan, kemudian ada penyuapan. Nah, kita berlanjut kepada perjanjian dan kontrak. Nah, karena kita hukum kontrak konstruksi. Nah, berbicara masalah kontrak dan perjanjian itu ada persetujuan kalau memang dia disetujui, setuju atau tidak. Nah, itu hanya persetujuan dan dia bersifat abstrak. Kemudian dia juga tidak mengandung unsur komersil. Kemudian kalau kita perikatan juga terikat secara abstrak, tetapi perikatan ini lebih mengandung maksud komersil. Tetapi kalau perjanjian, ada perjanjian itu dia tidak abstrak, tapi dia tertulis. Nah, biasanya perjanjian ini, kalau perjanjian tertulis, ada yang mengandung komersil dan ada yang tidak mengandung komersil. Nah, sebenarnya kalau perjanjian secara tertulis biasa itu tidak mengandung komersil. Tetapi ketika kita perjanjian kerjasama atau kontrak, nah disinilah mulai mengandung unsur komersil dan dia juga harus tertulis.
Nah, Profesor Subekti mengatakan bahwa suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, ini disebut dengan persetujuan atau perjanjian. Nah, kemudian persetujuan atau perjanjian itu juga suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan orang lain atau lebih dengan satu orang atau dengan orang lain. Nah, tentu dalam pelaksanaan kontrak kita sering kontrak itu dalam bentuk persetujuan atau perjanjian yang tertulis. Nah, kalau perikatan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal ya kepada pihak yang lain. Nah, di sini ada hak dan kewajiban pada masing-masing para pihak yang berikat. Setiap perjanjian akan melahirkan perikatan. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sehingga kontrak itu merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan-perikatan antara dua belah pihak atau banyak yang masing-masingnya punya hak dan kewajiban. Nah, kalau kita melihat secara punya hubungan hukum, kemudian dua orang atau lebih yang mengikat, sehingga di sini sering kita sebut dengan adanya para pihak. Pihak pertama, pihak kedua, dan sebagainya. Kemudian ada objek. Objek yang diperjanjikan itu apa? Kemudian hak dan kewajiban masing-masing. Nah, sehingga kontrak itu sering kita melihatnya bagaimana hubungan hukum keduanya, kemudian ada para pihaknya, kemudian objek yang diperjanjikan, kemudian hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak tersebut. Perjanjian kontrak itu dibuat dalam bentuk perjanjian atau kontrak, ada dibuat dalam bentuk tulisan atau tertulis. Tetapi dalam kontrak yang tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama, dalam bentuk akte atau dalam bentuk apapun bentuknya. Untuk perikatan kontrak jasa konstruksi sendiri, mungkin makna dari perikatan kontrak jasa konstruksi itu adalah perikatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Maaf Pak Jimmy, suara saya jelas? Jelas Pak, cuman agak putus-putus. Oh ya, baik Pak. Yang kedua, unsur perjanjian pengadaan jasa konstruksi itu sendiri. Yang pertama, ada pihak antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Yang kedua, adanya kesepakatan para pihak. Dan yang ketiga, adanya objek perjanjian yang berupa jasa konstruksi apa yang diperjanjikan. Nah, kalau kita melihat kepada KUH Perdata, pemutusan kontrak dilakukan melalui pengadilan. Tetapi dalam kontrak kita bisa menyelesaikan kontrak dengan cara musyawarah dan lain sebagainya. Kemudian pemutusan kontrak itu bisa jadi terjadi akibat adanya keadaan memaksa atau keadaan kahar. Nah, ini juga diatur dalam KUH Perdata. Nah, yang paling penting adalah dalam kontrak tersebut tertuang klausul keadaan memaksa, ditentukan dengan jelas dan tegas. Izin Pak Jimmy, saya coba menggunakan hotspot pribadi biar lebih mudah-mudahan tidak mati-mati. Baik, silakan Pak. Sebentar, saya fungsikan dengan hotspot pribadi saja. Tapi ini nggak putus-putus Pak? Ya, sejauh ini masih baik. Oh baik, terima kasih. Saya lanjut aja. Nah, ketika kita berbicara masalah kontrak jasa konstruksi tersebut, yang pertama bidang hukum yang terkait dengan kontrak jasa konstruksi, ada hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan antara pejabat negara dengan masyarakatnya, apakah dia sebagai apa dalam jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian masyarakatnya itu dalam hal ini mungkin masyarakat jasa konstruksi, termasuk penyedia jasa konstruksi. Kemudian hubungan secara perdata, hubungan hukum yang mengatur antara orang perseorangan dalam masyarakat atau orang perseorangan sebagai perwakilan dari masyarakat atau sebagai perwakilan dari negara.
Yang ketiga, hukum pidana, di mana hukum yang mengatur segala perbuatan yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Nah, kalau kita lihat secara konseptualnya, kira-kira kalau hukum kontrak konstruksi itu mulai dari persiapan prakontrak sampai dengan tanda tangan kontrak, ini berbicara masalah hukum administrasi negara. Nah, mungkin ini saya lebih memberikan gambaran spesifiknya kepada pengadaan jasa konstruksi pemerintah. Walaupun jasa konstruksi pemerintah ini cenderung lebih banyak, kalau boleh kita bilang, kalau pembangunan jalan itu yang lakukannya adalah dinas teknis. Kalau pembangunan irigasi juga dinas teknis, misalnya PU atau apapun nama dinas teknis tersebut. Tapi yang paling sering untuk bangunan pemerintah adalah bangunan gedung. Karena kenapa? Bangunan gedung itu tidak hanya dibangun oleh instansi teknis, tetapi instansi non teknis pun, misalnya dinas kesehatan membangun puskesmas, kemudian dinas pendidikan membangun sekolah, dan instansi lainnya banyak membangun gedung sebagai pengguna jasa konstruksi. Nah, ketika kita berbicara masalah hukum, dari pra persiapan kontrak, mulai menyusun dokumen sampai siap tanda tangan kontrak, di sini sebenarnya kewenangan dan adanya ranah hukum administrasi negara. Nah, kalaupun terjadi maladministrasi itu hanya hukum administrasi negara. Tetapi sejak tanda tangan kontrak sampai dengan kontraknya berakhir, yang diperjanjikan antara para pihak adalah hukum perdata. Perikatan kedua mereka itu adalah hukum perdata. Namun, mulai dari persiapan prakontrak sampai dengan berakhir kontrak, hukum pidana juga membayang-bayangi di sana. Nah, ini yang malah sering terjadi dalam kenyataan hari-hari yang kita jalani. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Nah, ini jelas. Kemudian pengguna jasa itu sendiri adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Sementara penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Nah, dalam hal ini pengguna jasa ini sering instansi pemerintah. Kemudian penyedia jasa adalah para perusahaan baik perseorangan ataupun berbadan hukum dalam menyediakan layanan jasa konstruksi. Kalau kita melihat pasal 39, di sana juga jelas disebutkan para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, kalau kita melihat di pasal 40, nah ini yang menariknya sebenarnya. Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perdata. Artinya, pengguna jasa dan penyedia jasa ketika mengikat diri, mereka terikat dengan hukum perdata. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, ketentuan hukum pidana misalnya. Ketentuan hukum pidana itu hanya menyangkut masalah nyawa manusia atau tertangkap tangan. Kalau kita melihat di pasal 46, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Nah, berbicara masalah harus dituangkan di sini sebuah perjanjian tertulis. Kemudian bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya dokumen kontrak itu ada standar dokumennya ada, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan. Yang penting harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita melihat di pasal 60, nah pasal 60 ini yang menyangkut masalah kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi atau dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Nah, ini menggantikan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Dulu, ketika kegagalan bangunan akibat kesalahan perencana, maka perencana yang bertanggung jawab. Ketika kesalahan akibat pelaksana, maka pelaksana yang bertanggung jawab. Ketika
kegagalan akibat pengawas, maka pengawas yang bertanggung jawab. Ketika kegagalan akibat pengguna jasa, maka pengguna jasa yang bertanggung jawab. Nah, dulu dirincikan per pasal, per ayat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, dalam hal ini terjadi kegagalan bangunan, maka pengguna jasa atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena seperti saya ungkapkan di awal tadi, berbicara masalah jasa konstruksi, berbicara masalah perencana, pelaksana, dan pengawas itu penyedia jasa, tetapi yang diperiksa barang, mereka penyedia jasa 3 pihak, tetapi barang yang diperiksa itu 1. Barang kegagalan bangunan itu 1. Nah, kegagalan bangunan di sini yang menjadi pembedanya adalah kegagalan bangunan itu ditetapkan oleh penilai ahli. Makanya ketika terus terang secara personal ketika saya diminta sebagai penilai ketika saya diminta untuk menyatakan kegagalan sebuah bangunan, saya tetap menolak. Karena kenapa? Karena saya bukan penilai ahli. Karena kenapa? Penilai ahli itu ditetapkan oleh menteri. Nah, ini jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pada pasal 60 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jelas dan tegas yang disebutkan bahwa kegagalan sebuah bangunan itu dinilai oleh penilai ahli. Karena penilai ahli itu sendiri juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kenapa bangunan itu gagal, penyebabnya apa, kemudian siapa yang bersalah. Dia juga harus menyatakan. Nah, ini juga saya yang ketika diminta untuk menyatakan kegagalan bangunan, saya selalu menolak karena saya bukan seorang penilai ahli dan karena saya tidak ditetapkan oleh menteri yang punya sertifikat untuk menjadi penilai ahli tersebut. Nah, kalau kita melihat hukum perdata, kalau kita melihat secara hukum perdata, memang jelas kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat hubungan hukum perdata, karena dari awal tadi sudah disebutkan hukum perdata antara penyedia jasa, yaitu pemerintah, dengan pengguna jasa dalam melaksanakan kontrak konstruksi tersebut. Nah, bagaimana dengan hukum pidana? Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan jasa konstruksi, maka negara dapat menuntut untuk diadili di pengadilan umum. Terbukti dilakukan pengaturan lelang, terbukti harga markup, terjadi gratifikasi, terbukti pembayaran fiktif atau pekerjaan. Tetapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di pasal 68 disebutkan bahwa unsur pidana itu hanya yang menyangkut kehilangan nyawa, dan kalau kehilangan nyawa pun pidananya pidana umum, sedangkan kalau memang ada tertangkap tangan, itu baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Hukum pidana bersifat publik, ya saya pikir ini terkait dengan pengertian-pengertian hukum pidana, karena kalau perdata antara lembaga dengan lembaga, kalaupun ada orang perseorangan di situ hanya sebagai perwakilan dari lembaga. Ketika ada sanksi yang dijatuhkan, maka lembagalah yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kalau secara pidana, kita secara personal harus bertanggung jawab dan menggantikan apapun sebagai menerima konsekuensi apapun sebagai hasil sebuah keputusan dari keputusan pengadilan dari hukum pidana tersebut. Kemudian terkait dengan hukum kontrak, unsur pidana itu dapat dijadikan bukti sengketa perdata. Nah, sebenarnya kalau secara pidana ini bisa kita halo? Ya, cukup jelas Pak. Oh, baik. Putusan pidana dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata, misalnya terbukti secara dokumen melakukan pengaturan lelang. Tetapi kalau kita lagi-lagi merujuk kepada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, maka pidana itu hanya boleh, kenapa tadi di pasal awal disebutkan bahwa hukum kontrak konstruksi itu hukum perdata, kecuali ditentukan lain. Yang ditentukan lain itu adalah yang termaksud dalam pasal 68 Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut, bahwa pidana itu hanya bisa dijatuhkan ketika ada kehilangan nyawa ataupun tertangkap tangan. Nah, kalau kita merujuk kepada kontrak pengadaan barang dan jasa,
pasal 1 jelas disebutkan bahwa kontrak itu pengadaan sebagai perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen atau PPK dengan penyedia barang. Nah, mungkin sebagai pembuka awal tadi banyak PPK yang lalai, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa PPK dan semua tim pendukung, nah PPK ini dan semua tim pendukungnya, terutama konsultan pengawas konstruksi, karena nanti dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, nanti ditegaskan bahwa dalam hal pengawasan, ketika PPK tidak mampu mengawasi sendiri, PPK menunjuk konsultan pengawas. Nah, ini tim pendukung PPK, terutama konsultan pengawas konstruksi, yang seharusnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sejak awal. Nah, ini berbicara masalah mitigasi, berbicara masalah supaya aspek hukumnya itu tidak muncul di kemudian hari terhadap sebuah pekerjaan konstruksi. Dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa kegiatan atau dalam beberapa Pak Muji sering menyebutkan sebagai pengendalian kontrak. Nah, disinilah fungsi pengendalian dan pengawasan sejak awal pekerjaan. Nah, jika hal ini benar-benar dilakukan, indikasi keterlambatan, indikasi adanya kecurangan, indikasi adanya apapun lebih mudah dan lebih cepat untuk ditangani. Nah, mungkin ini menjadi perhatian kita bersama. Di mana keberadaan konsultan pengawas dalam sebuah proyek konstruksi itu mutlak dan memang harus menjadi pengendali supaya kita tidak terjebak di kemudian hari. Akibat keterlambatan dari penyedia. Sebenarnya kalau kontraktor dia merasa jeli, dia kalau memang terlambat, dia juga bisa mengadukan konsultan pengawas. Sebenarnya konsultan pengawas juga sebagai pengendali, dia harus memberikan warning setiap saat kepada pelaksana ketika proyek tersebut merasa nanti akan terlambat, di mana faktor pengendalinya itu bisa dimonitor setiap saat. Makanya si penyedia jasa konstruksi atau pelaksana, dia tidak mungkin akan terjadi pemutusan kontrak sepihak kalau memang pengendaliannya itu bagus. Nah, kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020, kemudian dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Kalau kita melihat jenis usaha jasa konstruksi itu ada 3. Ya, seperti saya sebutkan tadi, ada usaha jasa konsultan konstruksi, ada usaha jasa pekerja konstruksi, ada usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini yang sering kita dengar yang baru-baru ini dengan design and build. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi itu sendiri ya jasa konsultan, kemudian pelaksana pekerjaan atau pekerjaan konstruksi, kemudian pekerjaan terintegrasi. Nah, penyelenggaraan usaha jasa konsultan konstruksi meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Kegiatan perancangan itu pemilihan standar metode, kemudian pelaksanaan perancangannya, kemudian penyajian hasil perancangan. Nah, ini setidak-tidaknya tugas dari konsultan perencana. Dia memilih standar yang benar, kemudian dia menyampaikan metode perencanaannya bagaimana, kemudian bagaimana pelaksanaan perancangannya, kemudian dia menyampaikan hasil perencanaan konstruksi tersebut. Nah, mungkin ada perhitungan, kemudian ada desain, kemudian menentukan spesifikasi teknis, daftar kuantitas, perkiraan biaya, metode pelaksanaan. Nah, ini semuanya ada dalam PP nomor 22 tahun 2020. Nah, kalau kita melihat di pasal 48 PP tersebut, hasil perencanaan konstruksi, nah ini hasil perencanaan konstruksi dapat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang terdiri atas instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kalau kita merujuk karena saya sebutkan tadi bahwa jasa konstruksi ini lebih banyak dilakukan oleh instansi non teknis itu pembangunan bangunan gedung,
kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, di sana disebutkan pada pasal 35 ayat 4 bahwa pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemda. Nah, ini kalau kita merujuk ke Undang-Undang 28 Tahun 2002, setiap pembangunan bangunan gedung sebelum ada persetujuan teknis oleh Pemda itu belum boleh dibangun. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang masih jauh dari harapan, masih jauh dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tersebut. Bahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini dulu pernah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Bahkan bukan perubahan, kalau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tadi cuma dirubah, tetapi PP tentang bangunan gedung itu diganti. Nah, kalau kita rujuk kembali kepada PP 22 tahun 2020, pemeriksa bertanggung jawab memastikan hasil perencanaan telah memenuhi standar keteknikan. Nah, berbicara masalah pemeriksa bertanggung jawab di sini, dia tidak perlu menghitung ulang, tetapi dia bisa memastikan bahwa si perencana tersebut sudah merencanakannya sesuai dengan standar keteknikan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana dengan kegiatan pengawas? Pengawas itu untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan terpenuhinya persyaratan administrasi dari kontrak. Nah, itu yang paling penting. Nah, makanya kenapa tadi PPK bisa menunjuk pengawas sebagai perwakilan dalam mengawasi pekerjaan konstruksi, karena berdasarkan PP nomor 22 tahun 2020, kegiatan pengawasan untuk memastikan, artinya apapun yang terjadi di luar nanti, kepastiannya itu harus diketahui oleh konsultan pengawas, karena dia harus memastikan terpenuhinya syarat teknik dan terpenuhinya syarat administrasi. Kalau kita melihat di pasal 50, penyedia jasa konsultan konstruksi pengawasan dalam kegiatan pembangunan pelaksanaan konstruksi, tugasnya paling sedikit. Paling sedikit berarti bisa jadi lebih banyak lagi. Yang pertama, mengevaluasi dan menyetujui. Nah, ini yang perlu sekali. Mengevaluasi apakah mutu dan rencana kerja konstruksi itu sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, dia baru boleh menyetujui setiap kegiatan dalam pelaksanaan. Yang kedua, melaksanakan pengawasan mutu. Baik dia itu mutu proses maupun mutu hasil dari pekerjaan tersebut. Bagaimana dikatakan dengan mutu proses? Misalnya, ketika kita ingin mengecor plat lantai. Kebetulan si pelaksana konstruksi tadi, dia memasang perancahnya dengan asal-asal. Nah, ini yang disebut dengan mutu proses. Ini bukan mutu hasil, mutu proses. Ketika perancahnya tidak bagus dipasang, ketika pengecoran berlangsung, tiba-tiba perancahnya patah, kemudian ambrul. Nah, ini menyebabkan bisa jadi menghilangkan nyawa. Nah, ini mutu proses. Kemudian kalau berbicara masalah mutu hasil, jelas sekali bahwa hasil yang diperoleh nanti sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan standar kaedah keteknikan. Yang ketiga, melakukan pengawasan penerapan keselamatan konstruksi. Nah, pada poin yang ketiga ini bukan hanya sekedar melakukan pengawasan proses mutu hasil, misalnya pada saat pengecoran perlu standar mutu beton. Dia bisa memastikan bahwa dengan pengendukan, dengan campuran sekian, dengan metode seperti ini mutu hasil bisa dicapai. Tetapi dia juga melakukan pengawasan penerapan keselamatan konstruksi. Nah, dalam rangka penerapan keselamatan konstruksi, konsultan pengawas juga ikut bertanggung jawab. Nah, penyedia jasa konsultan konstruksi pengawasan berwenang memberikan izin pelaksanaan pekerjaan. Nah, sebenarnya apapun yang terjadi selama ini, kalau memang PPK-nya bisa mengandalkan konsultan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tugas dan tanggung jawab pengawas ini besar. Karena pengawas berwenang memberikan izin pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua,
dia kalau memang tidak memenuhi persyaratan, dia boleh menghentikan. Kalau memang pekerjaan tidak memenuhi persyaratan keamanan, persyaratan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Nah, ini jelas di pasal 50 ayat 2. Kemudian, penyedia jasa pengawasan memiliki tugas bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dalam kontrak dengan pengawas ini harus benar-benar dicantumkan apa tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas. Kemudian memberikan laporan secara berkala kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi. Nah, karena tadi dia menjamin keselamatan konstruksi dan menjamin terlaksana sesuai dengan persyaratan teknis, ini dia memiliki tugas memberikan laporan secara berkala. Kalau kembali ke rujuk kepada aturan bangunan gedung, kalau berbicara masalah pembangunan bangunan gedung negara pada Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara, bahkan di sana disebutkan bahwa si konsultan pengawas bersama dengan pelaksana itu berkewajiban memberikan jaminan atas keselamatan bangunan gedung tersebut. Tak ubahnya seperti kita membeli barang, ada kartu garansi, maka pembangunan sebuah bangunan gedung pun harus ada garansi yang dikeluarkan oleh konsultan pengawas dan pelaksana. Nah, ini tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018. Nah, kalau berbicara masalah manajemen penyelenggaraan konstruksi itu manajemen proyek, manajemen konstruksi, manajemen mutu, dan manajemen keselamatan konstruksi. Kegiatan manajemen penyelenggaraan konstruksi ada inisiasi perencanaan, planifikasi, manajemen konstruksi dari tahap awal sampai dengan selesai ikut bertanggung jawab. Kemudian mengendalikan biaya, mengendalikan jadwal dan pelaksanaan, mengendalikan administrasi, mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengendalikan mutu, dan mengendalikan keselamatan. Kalau konsultan manajemen konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, bukan cuma quality control, tetapi lebih kepada quality assurance. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi mulai dari tahap persiapan, pengadaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir. Nah, makanya setiap pekerjaan konstruksi itu ada serah terima awal, ada serah terima akhir karena adanya masa pemeliharaan yang harus diberikan kepada si pelaksana konstruksi. Kemudian konsultan manajemen konstruksi juga membantu pengguna jasa dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia jasa. Kemudian membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau menolak perubahan kontrak yang terjadi. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 sebagai perubahan PP nomor 22 tahun 2020, pasal 51A, tugas manajemen konstruksi melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran, membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset, membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan atau proyek terima akhir pekerjaan setelah serah terima. Ada tambahan pekerjaan untuk MK. Nah, kalau kita merujuk kepada Perpres 16 tahun 2018, saya pikir ini teman-teman semuanya sudah sangat mahir dan sangat sering. Karena saya juga minta izin ke Pak Muji, ini saya juga kopi dari beliau. Karena Perpres 16 tahun 2018 ini menyangkut tahapan pelaksanaan kontrak. Nah, dalam tahapan-tahapan ini yang sering muncul persoalan-persoalan hukum. Persoalan hukum penetapan SPBJJ, penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian atau pengakhiran kontrak, pemutusan kontrak, serah terima, dan penanganan TKH. Ini yang sering terjadi persoalan hukum dalam pengadaan jasa konstruksi. Nah, kalau kita merujuk ke sini juga, mulai dari pre-award meeting, kemudian SPPBJ, kemudian tanda tangan kontrak, mulai dari sini sampai dengan PHO, sampai dengan FHO itu masa kontrak. Nah, semua persoalan hukum bisa saja terjadi. Nah, di sini perlu kehati-hatian kita bersama. Nah, untuk mengendalikan persoalan hukum supaya tidak terjadi di kemudian hari, perlu adanya dilakukan rapat secara berkala maupun rapat secara khusus.
yang dilakukan setiap saat secara managerial meeting, apakah secara berkala bulanan, kemudian ada mingguan, dan lain sebagainya. Nah, dalam perubahan kontrak juga perlu disepakati bagaimana proses menambah atau mengurangi volume, menambah atau mengurangi item pekerjaan. Nah, saya pikir ini kegiatan-kegiatan yang sering bermasalah di kemudian hari secara hukum. Saya pikir teman-teman sudah bisa memaklumi. Kemudian penambahan pekerjaan lebih dari 10%. Nah, saya pikir ini semuanya sudah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dan yang terbaru dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, ini penyesuaian harga kalau lebih dari 1 tahun anggaran. Karena saya punya pengalaman pada saat saya dulu masih bekerja di Dinas Cipta Karya, di Dinas PU Provinsi Aceh, itu pernah kejadian penyesuaian harga terjadi setelah kontraknya selesai. Nah, itu juga persoalan yang kemudian merembet ke persoalan hukum, namun alhamdulillahnya hukum ini hukumnya secara perdata, karena tidak menyangkut dengan pidana. Nah, kemudian penyesuaian harga, saya pikir teman-teman sudah memahami. Kemudian juga terkait masalah keadaan kahar, ini sudah sering kita ikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Saya tidak memperpanjang di sini, batasan pengendalian kontrak. Ini yang paling penting, pengendalian kontrak untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi. Saya pikir di berbagai kesempatan Pak Muji sudah menyampaikan terkait masalah pengendalian kontrak. Kalau kami di Aceh, Pak Jimmy juga tidak kalah tenarnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Saya pikir ini berbicara masalah kontrak kritis ini, saya tidak memperpanjang di sini, Pak Jimmy. Mungkin cukup sekian saja materi dari saya. Selebihnya kita akan berdiskusi, tanya jawab. Mungkin nanti kalaupun saya tidak bisa menjawab secara penuh, mungkin bisa dibantu Pak Jimmy, Pak Muklis juga ada, bisa membantu saya nantinya. Saya alhamdulillah didampingi oleh para pakar pengadaan yang sangat hebat di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Jimmy. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Samsunan. Luar biasa ulasannya Pak, cukup detail. Saya pikir dan dasar-dasar rujukannya juga cukup jelas telah disampaikan para peserta yang mengikuti menyimak sejak awal ataupun di tengah perjalanan. Masih terdengar suara? Masih, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh silahkan di chat ataupun mau raise hand silahkan. Ada yang resen tuh, Pak Dwik. Pak Dwik, Bang. Pak Dwik. Ya, Pak Dwik dari Jatim, Pak ya. Silakan di-unmute Pak Dwi. Ya. Halo Pak Dwi masih? Sudah. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya Bu Dwi, bukan Pak. Bu Dwi rupanya. Oh, Bu Dwi ya, silakan Bu. Iya, mohon maaf ini apa? Layar monitornya nggak ada ini kameranya sehingga masih belum bisa tampil wajah saya. Baik. Ya, terima kasih Pak moderator diberi kesempatan. Untuk Pak Samsunan. Pertanyaan saya di halaman 34 mungkin bisa di ini lagi Pak, yang di slide 34 mungkin bisa di ya. Nah, ini di sini kan
ada beberapa hasil perancangan konstruksi yang paling sedikit meliputi sekian-sekian. Nah, apakah untuk risiko, perhitungan risikonya itu masuk di mana nih Pak? Di mana? Itu yang satu. Kemudian yang kedua, di pasal 50 ayat 2 itu disebutkan bahwa tadi disampaikan bahwa konsultan konstruksi itu bisa berwenang memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi. Nah, kami kan kebetulan dulu pernah jadi PPK ya, jadi kalau konsultan pengawas itu biasanya dia untuk penghentian pekerjaannya itu melalui PPK. Jadi dia bersurat kepada PPK, baru PPK karena yang berikatan kontrak dengan penyedia kontraktor adalah PPK, sehingga mereka tidak serta-merta langsung bisa menghentikan pekerjaan. Tapi kalau misalnya di lapangan itu mereka tidak memenuhi spek, memang dia wajib untuk menolak barang yang sudah dihadirkan. Jadi mohon penjelasannya itu, apakah memang seperti itu? Itu yang kedua. Kemudian yang sementara itu dulu Pak Maturnuwun. Terima kasih Pak. Gimana Pak Jimmy, langsung? Ya, sudah berdua ya. Tadi sepertinya ada yang mau ketiga. Oh, sudah ya. Sudah, Oke. Pak. Oke. Ya, silakan Pak Samsunan, ada 2 pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Yang pertama tadi pertanyaan Bu apa Pak ya, Pak Dwi, terkait hasil perancangan konstruksi ini, hasil yang disampaikan berupa perhitungan desain. Nah, bagaimana dengan resiko? Resiko itu ada di kegiatan perancangan paling sedikit, pemilihan standar dan metode perancangan. Nah, di sini dia sudah harus memperhitungkan segala resiko yang terjadi dari hasil sebuah perencanaan yang dia rencanakan. Kalau kita melihat di sini, ini hasil perhitungan yang dia sampaikan itu sudah memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku. Nah, disinilah hasil perencanaan konstruksi itu harus dapat dilakukan pemeriksaan kembali oleh instansi berwenang. Nah, pemeriksaan kembali di sinilah untuk mempertanggungjawabkan segala resiko, segala kemungkinan yang terjadi akibat dari hasil sebuah perencanaan yang direncanakan oleh perencana. Nah, di sini seorang perencana dia pasti punya ahli yang sudah bersertifikasi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Dia harus mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari hasil perencanaannya. Nah, jadi di sini tidak disampaikan secara eksplisit risiko, tetapi dia dalam bekerja sudah harus memperhitungkan segala risiko. Misalnya untuk sebuah konstruksi bangunan gedung, dia harus melakukan perhitungan analisis struktur bangunan gedungnya, dia harus melakukan perhitungan daya dukung tanah, kemudian dia harus memperhitungkan kemampuan atau jenis fondasi yang dipilih untuk sesuai dengan gedung yang akan dibangun berdasarkan tanah yang sesuai dengan hasil penyelidikan tanah yang ada. Kemudian dalam hal menentukan spesifikasi teknis pun dia juga harus sudah memperhitungkan segala bentuk resiko yang ditimbulkan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan terkait masalah kewenangan penyedia jasa konsultan pengawas dalam hal memberikan izin pelaksanaan. Kalau kewenangan memberikan izin sudah pasti setiap pelaksanaan pekerjaan dia harus mengajukan approval kepada pengawas. Kalau memang sudah konsultan pengawas dapat menyetujui. Konsultan pengawas dapat menyetujui untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut. Tetapi ketika permohonan pengajuan kegiatannya itu dirasa tidak sesuai dengan persyaratan keamanan, konsultan pengawas dapat
menghentikan pekerjaannya, bukan berarti menghentikan pekerjaan secara total, tetapi sesaat menghentikan dulu, kemudian persetujuan tersebut dibawa kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau berbicara masalah administrasi. Tetapi kalau berbicara masalah teknis, berbicara masalah keamanan, keselamatan, nah konsultan pengawas pasti punya pandangan kenapa hal itu perlu diteruskan atau harus dihentikan. Nah, tentunya untuk menghentikan kontrak itu adanya di ranah PPK, tapi untuk menghentikan pekerjaan itu ada ranahnya kewenangan dari konsultan pengawas. Demikian yang bisa saya konfirmasikan. Ya, gimana Ibu Dewi? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan menghentikan kontraknya itu Pak Samsunan ya. Tapi menghentikan tahapan-tahapan pekerjaan yang belum memenuhi syarat untuk dikerjakan gitu ya. Iya. Ya Pak. Pak mungkin bisa nambahin sedikit ya Pak ya. Ya silakan. Iya. Maksudnya bukan menghentikan kontrak ini. Jadi selama ini kadang-kadang si konsultan pengawas itu dia itu agak lemah sehingga si kontraktor itu juga nggak mau diatur gitu, nggak mau diatur sehingga mereka, kamu kan nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Kalau saya yang menghentikan PPK, saya baru mau seperti itu loh Pak, di lapangan gitu. Di lapangannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa ya milih konsultan pengawas itu kadang-kadang yang bisa benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Demikian Pak. Ya. Gimana Pak Samsunan, ada tambahan? Ini sepertinya yang jadi soal di. Ya silakan Pak Samsunan. Ya, saya pikir ya apa disampaikan Bu Dwi itu memang kondisi real. Nah, ketika berbicara masalah kondisi real, kita menganut mazhab biasanya. Nah, kalau kita sudah menganut mazhab biasanya memang sudah agak sulit. Kita sering membenarkan yang biasa, kita susah untuk membiasakan yang benar. Jadi, kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah ini jelas bahwa kewenangan konsultan pengawas itu adalah perwakilan dari penyedia jasa, dari pengguna jasa. Nah, itu dia. Nah, ketika disebutkan perwakilan, pengguna jasa pun ketika di lapangan menyerahkan lapangan bersama dengan wakilnya. Saudara pelaksana, ini saya serahkan kepada Anda lokasi pekerjaan bersama dengan perwakilan saya di sini. Apapun yang dia sampaikan itu adalah bahasa saya. Kalau seperti itu si PPK memberikan kewenangan kepada pengawas, insya Allah pengawasnya akan kuat. Nah, persoalan biasanya saya tidak berani berkomentar, Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Ya, kita mulai membiasakan yang benar ya. Ya, itu Bu Dewi, mudah-mudahan bisa terdapat ruhnya. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Saifuddin Zuhri. Gimana kabar Bang? Sehat? Suaranya belum. Oh iya. Ya, silakan. Alhamdulillah Aceh. Gimana kabar Aceh? Alhamdulillah Aceh sehat Bang. Alhamdulillah. Oke. Silakan Pak Samsunan. Oke, mohon izin untuk bertanya. Kaitannya dengan konsultan pengawas atau MK. Biasanya PPK ini memang pihak yang paling repot, paling sibuk ketika konstruksi itu diserah terimakan dan kemudian beberapa waktu kemudian ada masalah. Yang dikejar-kejar selalu PPK. Saya ingin statement yang jelas dari Pak Samsunan. Bisa nggak PPK itu terbebas dari apapun tanggung jawab karena sudah diserahkan tadi kepada konsultan pengawas atau MK. Sehingga kondisi apapun yang timbul kemudian akibat dari konstruksi itu PPK sudah tidak bisa dikejar-kejar lagi. Ini karena dia sudah saya bayar kok tetap saya sebagai PPK yang dikejar-kejar. Itu saya pengen penegasan. Yang kedua, ketika hasil dari konsultan perencana atau perancang itu ternyata ada kesalahan, misalkan sudah diikuti konstruksinya, campurannya dan sebagainya, ternyata ada dalam tanda petik kegagalan. Sampai sejauh mana dia bisa dituntut? Karena pelaksana sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, pengawas sudah mengawasi, tapi kenyataan di lapangan konstruksinya itu bermasalah.
Nah, jangan, saya tidak ingin dijawab hanya didesain ulang, tidak, tapi sampai dia dituntut karena kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan dari rancangan yang dia buat. Itu aja. Terima kasih Pak Samsunan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Samsunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saipudin. Yang pertama, kalau berbicara masalah ketegasan untuk PPK itu terbebas, saya tidak berani Pak. Karena saya pihak akademisi, karena yang ngejar-kejar bukan saya. Justru saya orang yang ikut dikejar juga Pak untuk membantu. Tetapi setidaknya ketika kita berbicara masalah dokumen yang lengkap, ketika kita memberikan kewenangan secara penuh, nah segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat kewenangan yang kita berikan secara penuh itu, yang pertama memang tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita melepaskan semuanya tanggung jawab kepada konsultan pengawas, dan konsultan pengawas itu bisa kita percayakan dia bisa melaksanakan tugas secara penuh dan punya etikat baik, insya Allah kita akan terbebas. Tetapi ketika konsultan pengawas yang kita suruh mewakili kita, tetapi ternyata nanti di belakang kita berselingkuh dalam tanda kutip bersama dengan konsultan, dengan pelaksana, nah ini yang kadang-kadang menjadi bumerang bagi kita. Kenapa kamu mempercayakan orang yang tidak bisa dipercaya? Nah itu yang jadi apa istilahnya menggantung di tempat penggantung yang lebih tinggi. Nah, tetapi secara historinya, kalau memang kita punya kertas kerja, ya memang kita sudah memberikan kepercayaan secara penuh. Yang kemudian kita juga, walaupun kita sudah mengutus konsultan pengawas untuk mengawasi kegiatan di lapangan, ya kadang-kadang kita juga meminta perwakilan dari kita untuk melihat kinerja mereka itu apakah dilaksanakan secara benar atau tidak. Nah ini mungkin tim-tim teknis yang akan bekerja. Yang kedua, konsultan perencana. Ketika pekerjaan konstruksi sudah dilaksanakan sebagaimana kaedah teknis yang berlaku, sesuai dengan perencanaannya, maka kalau terjadi kegagalan bangunan dan berdasarkan penilaian ahli, penilai ahli dari kementerian menyatakan bahwa konsultan perencana yang gagal merencanakan, konsultan perencana itu bisa dituntut karena sesuai dengan profesinya dia bertanggung jawab secara konstruksi. Namun dalam pelaksanaan, ketika ada kekurangan atau kejanggalan oleh konsultan perencana, konsultan pengawas yang memiliki ahli, dia tentu tahu ini ada sesuatu yang ganjil, ini ada sesuatu yang kok bisa seperti ini. Dia mesti mempertanyakan kepada konsultan perencana, apakah yang direncanakan itu sudah benar atau tidak, dan bagaimana dengan dokumen-dokumennya. Pernah kejadian, si konsultan perencana merencanakan pondasi tapak, sebuah bangunan gedung 4 lantai. Dalam tahapan pelaksanaannya, setelah dilakukan galian beberapa titik, ternyata tidak bisa hanya dengan mengandalkan pondasi tapak. Jadi harus ditambah dengan pondasi sumuran atau pondasi mini per. Karena kenapa? Karena tanahnya lembek. Lalu apakah si pelaksana bersama dengan pengawas sepakat bahwa ini berdasarkan hasil perencanaan ini udah pondasi tapak, kita pasang aja tapak semuanya? Tidak. Tetapi perlu dilakukan penyelidikan tanah ulang. Karena si konsultan perencana pada saat dia merencanakan dulu, mungkin dianggarkan cukup dilakukan sondir 2 titik atau 3 titik. Walaupun dalam SNI tentang penetapan pondasi juga disebutkan syarat berapa titik harus sondir, berapa titik harus boring, dan lain sebagainya. Nah, ketika semua standar terpenuhi, misalnya dia sondir 3 titik. Kebetulan di 3 titik tersebut, dapatnya yang satu dapat batu, yang satu lagi dapat kayu yang sudah keras, yang satu lagi dapat, kalau istilah kami di Aceh dulu ada istilahnya batu giok misalnya. Ketiga-tiga titik ketika disondir itu kebetulan semuanya berada pada titik keras. Sehingga dia simpulkan bahwa cukup dengan pondasi tapak. Ternyata pada titik yang lain ketika digali pondasi, ternyata tanahnya lembek, maka si ahli dari konsultan pengawas perlu melakukan diskusi atau menanyakan kepada konsultan perencana. Bagaimana perhitungan pondasi dulu sehingga sekarang ini ditemukan bahwa tidak memungkinkan menggunakan pondasi tapak sehingga harus dirubah. Makanya si konsultan perencana kalau kita merujuk kepada
Kalau kita merujuk ke Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, di sana disebutkan bahwa tugas konsultan perencana itu masih ada pada tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama. Nah, inilah yang disebut dengan pengawasan berkala oleh konsultan perencana. Makanya konsultan perencana tidak boleh serta-merta begitu selesai perencanaannya dia bubar. Dia masih bertanggung jawab kalau menurut peraturan yang berlaku. Makanya kalau memang kesalahan dari konsultan perencananya bisa dituntut. Tetapi dalam hal tertentu, konsultan pengawas juga punya ahli, dan ahli konsultan pengawas ini, kalau memang dia merasa ada keanehan, dia bisa berkonsultasi dengan konsultan perencana. Demikian Pak Sepudin. Jadi tidak serta-merta gitu Pak Samsunan ya? Iya. Ya, ya Pak Samsudin. Pak Saifuddin. Saya ingin menekankan yang pertama, apakah bisa diasumsikan di situ itu ada tanggung jawab secara teknis dan tanggung jawab secara formil. Jadi formil dan material, Pak. Formilnya mungkin tetap di PPK, tetapi material yang bertanggung jawab adalah pelaksana dan konsultan pengawas. Atau bisa seperti itu, Pak Samsudin? Yang untuk PPK tadi, Pak ya? Iya. Kalau kita merujuk ke undang-undang dan PP Jasa Konstruksi, seyogyanya itu bisa, Pak. Seyogyanya PPK itu bisa mendelegasikan semua kewenangannya kepada konsultan pengawas. Dan konsultan pengawaslah yang bertanggung jawab. Namun, ya, suara terputus. Halo? Muklis? Ya, putus ya? Ya. Dari Pak Ya, Samsunan. Pak Samsunan terputus sepertinya ya. Tapi masih terhubung kok, Bang Zimi, untuk Pak Samsunannya. Ya. Oke, kita coba say hello ke Pak Samsunan ini. Sebenarnya beliau nggak tahu putus suaranya. Pak Samsunan malah keluar, Bang. halo? Siang, Pak. Bergabung kembali. Siang? Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, silakan, Pak. Tadi terputus. Oke. Baik, betul. Saya kembali ke pertanyaan Pak Sepudin tadi. Secara hukum, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP-nya, memang jelas dan tegas mengatur bahwa kewenangan itu bisa kita limpahkan sepenuhnya kepada konsultan pengawas. Yang saya maksudkan tadi, saya nggak berani memberikan. Ya. Halo? Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oh, ya. Pak Jimmy? Kayaknya Pak Jimmy belum connect, Pak. Pak Jimmy? Pak Jimmy? Pak Jimmy masih terputus, Pak. Pak Jimmy? Monitor. Pak Saifuddin bisa terhubung?
Ya, lanjut. Oke, silakan lanjut Pak. Oh iya, Pak Jimmy. boleh. Siap. Baik. Saya lanjut pertanyaan Pak Sepudin tadi. Untuk memberikan kepastian, kalau secara hukum, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka kewenangan PPK itu bisa didelegasikan secara penuh kepada konsultan pengawas. Nah, ini yang saya maksudkan kalau berdasarkan undang-undang ini. Tetapi yang saya maksudkan tadi, saya tidak bisa memberikan ketegasan, untuk kita tidak dikejar-kejar itu. Kalau dikejarnya selama kita masih bisa menunjuk konsultan pengawas sebagai perwakilan kita dan dalam kontrak kita tuangkan secara penuh, kita bisa menyampaikan. Tetapi yang namanya mereka mengejarnya itu, saya nggak berani menjawab bahwa mereka menghentikan mengejar atau tidak. Nah, dalam bahasanya seperti itu, Pak. Kayaknya Pak Jimmy udah mulai. Gimana Bang Zuri? Oke. Terima kasih, Bapak. Masih suka dikejar-kejar ya? Udah, kita olahragawan aja biar kejar lari terus. Oke ya, berarti materialnya bisa dilemparkan gitu kan? Ya, jadi memang harus tetap dijawab, tapi tanggung jawab secara teknis kan harus dijawab oleh ahlinya. Alangkah lebih baiknya itu dimasukkan dalam kontrak kali ya, Pak ya, Pak. Iya, betul. Diperjelas. Ya. Oke ya, Bang makasih. Zuhri. Oke, makasih. Ya. Siap. Oke, selanjutnya silakan Pak Erwin Mutakin, silakan bergabung, Pak. Pak Erwin? Ya, Pak Erwin. Saya, Pak. Ya. Halo? Aduh. Silakan, Pak. Silakan. Sudah. Silakan, Pak Erwin. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya. Silakan Pak Erwin. Pak Erwin, silakan. Ya, Pak Erwin mengalami gangguan juga kayaknya nih. Oh iya. Oke Bang, ada di beberapa pertanyaan di chat Bang, bisa dibacakan mungkin? Oke. Pak Erwin bisa tersambung Pak? Oke, Bang Jimmy ada gangguan lagi. Pak Erwin tadi katanya ada gangguan, Pak. Oh, siap. Di chat katanya skip. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Yudiansah. Ya. Mohon ya, pencerahannya, sebaiknya kapan menggunakan konsultan manajemen konstruksi dan apakah setiap pekerjaan konstruksi harus ada konsultan pengawas jika sudah menggunakan konsultan manajemen konstruksi, Pak? Pak Yudiansah. Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk kalau kita melihat di PP yang tadi, konsultan manajemen konstruksi itu bekerja dari awal, dari inisiasi kegiatan, dia sudah mulai bekerja sampai dengan selesai. Nah, ketika konsultan manajemen konstruksi sudah bekerja, maka di sini tidak perlu ada konsultan pengawas lagi, karena dia justru bertugas dan bertanggung jawab sebagai mengawasi kegiatan tersebut. Nah, pikir jelas, bahkan dalam kalau kita menuju ke peraturan Menteri PUPR, ada beberapa kegiatan konstruksi yang mengharuskan menggunakan konsultan MK. Nah, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan besar dengan nilai biaya, ada beberapa persyaratan untuk menggunakan konsultan MK. Mungkin demikian, Pak.
Siap. Silakan Bang Jimmy. Silakan di-unmute, Bang. Nah, silakan. Ya, ini pertanyaan di chat saya hilang semua kelihatannya. Oke, siap. Tinggal pertanyaan dari Pak Juang Zebua. Mungkin Pak Juang ya mau bergabung ya. Langsung, Pak Juang. Ya, sepertinya pertanyaan ini harus gabung nih ya. Tanya langsung ini. Biar lebih jelas ya pertanyaannya. Pak Juang, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Halo? Ya. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mohon penjelasan terhadap pasal 141 dan 142 PP nomor 22, Pak, tahun 2020 tentang pengaduan ke aparat hukum, Pak. Pak Samsunan? Ya. Ya. Punya gambaran ya pasal 141 sama 142 tadi? Ya, betul. Oke, silakan. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 141 dan 142 itu jelas bahwa pengaduan dari masyarakat disampaikan pada kejaksaan atau kepolisian yang diduga ada yang kerugian negara, maka si aparat penegak hukum tersebut meneruskan pengaduan kepada ke menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan. Maknanya di sini anggarannya dari mana diadukan ke situ. Kemudian ya gubernur, menteri ataupun bupati wali kota menyampaikan tanggapan. Dalam hal ini tentunya gubernur, bupati, wali kota atau menteri melalui inspektoratnya untuk bekerja, kemudian untuk membalas aduan tersebut atau menanggapinya paling lama 14 hari. Nah, saya pikir ini sudah sangat jelas. Cuman di luar dari itu saya juga tidak bisa mengomentarinya. Kalau kita melihat dalam peraturan pemerintah sudah sangat jelas. Segala bentuk aduan apapun yang diadukan ke aparat penegak hukum, kemudian aparat penegak hukum itu mengembalikan aduannya itu kepada yang berwenang. Kalau memang kegiatannya sumber dana dari APBN, pengaduannya diteruskan ke menteri. Kalau anggarannya dari provinsi, aduannya diteruskan ke gubernur. Kalau anggarannya dari kabupaten atau kota, diteruskan ke bupati atau wali kota. Itu sudah sangat jelas. Nah, kemudian bupati, wali kota, gubernur atau menteri dengan kewenangannya memberikan kewenangan kepada inspektorat untuk menyelidikinya, untuk ditanggapi terhadap aduan masyarakat tersebut. Nah, mungkin demikian. Gimana Pak Juang? Ya, Pak, terima kasih atas penjelasannya, tetapi kenyataan yang sering terjadi di lapangan tidak seperti itu, Pak. Ya, saya tidak berani berkomentar kalau yang kenyataannya, Pak. Ya, itu tadi, Pak, kami kan pinginnya bagaimana mengenai tindak lanjut terhadap pasal tersebut, apakah sudah ada tindak lanjutnya atau tidak. Karena kenyataan di lapangan sekarang ya kita dikena panggil terus. Ya. Nah, begitu. Hanya laporan sedikit dari LSM langsung sudah dipanggil. Nah, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Jimmy? Pak Jimmy los lagi nih. Pak Erwin Mutakin mungkin mau bisa bergabung, Pak. Silakan. Dicoba kembali. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Salam, Pak Erwin. Silakan, Pak Erwin. Silakan, Pak. Ada gangguan? Oh, siap. Masih ada gangguan Pak Erwinnya, Pak. Selanjutnya, silakan Pak Rudi Irwandi. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Muklis. Siap. Ya, selamat sore Pak Samsunan dari Aceh ya ini ya Pak.
Ya, selamat sore Pak. Salam hormat Pak dari kami di Kalimantan Tengah Pak. Oh ya. Jadi ini menarik juga Pak. Ini tadi saya di jalan Pak sempat menyimak beberapa pertanyaan. Saya konsultan berencana Pak, pernah pengalaman di pelaksanaan dan di pengawasan dan sekarang sudah sampai ke penilai ahli Pak. Jadi saya tegaskan memang kebanyakan penilai ahli itu jarang Pak, Bapak Ibu ASN. Karena apa? Penilai ahli itu dia harus pernah berpengalaman sebagai konsultan perencanaan, itu satu. Yang kedua, dia pernah menjadi tenaga ahli di pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, dia pernah mengawasi sebuah konstruksi. Yang keempat, dia pernah memiliki sertifikat minimal ahli media. Yang kelima, dia adalah seorang insinyur profesional media atau IPM. Berpengalaman lebih dari 15 tahun secara kontinuitas. Jadi gini Pak Samsunan dan teman-teman yang ada di sini, memang Pak, setelah Undang-Undang 2017 ini banyak sekali yang seperti Bapak Samsunan tadi belum tersosialisasi dengan baik Pak. Bahwa undang-undang ini sudah ada turunannya Pak di PP dan PP 22 tadi Pak ya, dan PP 14 2021. Nah, jadi saya meminta kepada teman-teman, dan juga ini materinya sangat bagus dari Pak Samsunan, ketika Bapak Ibu itu ada dipanggil oleh Dumas, sekali lagi Dumas ya Pak ya, pengaduan masyarakat, ini kita berbagi tips saja. Kebetulan saya sering juga Pak dipanggil untuk memberi keterangan atau memberikan bantuan ya sebagai ahli, tenaga ahli atau penilai ahli. Sekarang sudah terbit PP-nya Pak. Jadi Bapak Ibu sebagai PPK, seperti yang disampaikan Pak Sunan tadi, tegas saja. Di dalam kontrak, Pak, itu dibuat Bapak, Ibu. Dalam syarat-syarat umum kontrak, Bapak jangan lupa cantumkan undang-undang ini dan PP ini, Pak, di dalam rancangan kontrak. Itu satu, Pak. Yang kedua, ketika ada kegagalan bangunan, itu yang melaporkan bukan penegak hukum, Pak, bukan LSM. Itu ada yang melaporkan adalah pengguna jasanya, Pak. PPK, Pak, yang melaporkan kegagalan bangunan. Itu bukan APH. Dan yang ketiga, Pak, ini juga sering terjadi ketika kami memberikan pendapat, Pak, seperti yang disampaikan Pak Samsunan tadi, job description antara konsultan pengawas dan PPK itu harus jelas, Pak. Jadi PPK itu, Pak, di dalam menetapkan SSKK-nya itu harus sampai ke seperti yang dikatakan Suhu Muji itu, bahwa pengendalian formil itu di PPK, Pak. Pengendalian material itu ada di konsultan pengawas, dan itu yang selama ini seperti Bapak Samsunan katakan tidak tercantum di kontrak konsultan pengawas. Jadi dia semau gue kerja. Jadi Bapak Ibu saya hormati, PPK adalah rajanya pengendali pekerjaan, bukan konsultan pengawas seperti yang dikatakan oleh Pak Samsunan tadi. Jadi terima kasih Pak Samsunan. Salam hormat dari Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Betul seperti Pak Rudi sampaikan tadi Pak Muklis. Saya juga beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan. Ya, seperti Pak Rudi sampaikan tadi, ketika saya tidak punya sertifikat, saya langsung menolak. Siap. Ya, mungkin Pak Rudi tadi hanya memberikan pernyataan tambahan bagi kita, Pak. Siap. Luar biasa. Silakan Pak Monang Sormin, silakan bergabung, Pak. Pak Monang Sormin, silakan Pak. Masih mute. Oh, selamat sore Pak. Sore. Ya, silakan, Pak. Ini dari Papua Pak. Dari Papua. Saya mau tanya ini Pak. Kalau seandainya PA itu merangkap jadi PPK, lalu ada terjadi miss dengan Pokja gitu Pak. Siapa yang menengahi? Biasanya kalau terjadi miss di antara PPK dengan Pokja, PA lah yang menangani gitu. Tapi kalau PA merangkap PPK, jadi siapa nanti yang menengahi kalau terjadi konflik antara PPK dan Pokja gitu Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Saya pikir ini di luar dari materi yang saya sampaikan. Mungkin Pak Muklis lebih bisa memberikan pencerahan ini. Ya. Karena berbicara masalah konflik antara PPK dengan PA, saya pikir ini teknis ya. Mungkin Pak Muklis bisa. Kalau saya sih ya
Ya keputusan PA Pak, kembali lagi kan ya. Keputusan jika berselisih antara PPK dengan Pokja kan PA, sedangkan yang jadi PPK adalah PA ya PA yang memutuskan gitu sih. Gitu sih Pak. Ya. Jadi ya. Oke Pak, yang satu lagi nih pertanyaan ini silakan. Pak. Kalau seumpama kontrak ini masuk dalam fase kontrak kritis Pak. Artinya di antara 70 ke 100% ada deviasi 10% gitu Pak. Lalu melewati tahun anggaran ini kan katakanlah tahun tunggal. Akhirnya dia melewati tahun anggaran itu. Kira-kira bagaimana konsep kontraknya itu nanti Pak? Pemberian kesempatan ya Pak mungkin melewati tahun anggaran ya. Iya. Nah kalau berbicara ya Pak. Ya, saya pikir kalau berbicara masalah kontrak kritis tadi, kalau dari awal dikendalikan, mungkin bisa diberikan peringatan sampai dengan jangan sampai melewati dari tahun anggaran. Tapi kalau memang harus diberikan kesempatan pekerjaan melewati dari tahun anggaran, ya konsekuensi dari kontrak pasti ada, akan diberikan denda, kemudian yang sering terjadi permasalahan adalah berbicara masalah keuangan. Apakah di tahun anggaran berikutnya keuangan tersedia atau tidak. Nah, kalau kegiatan yang sumber dana APBN, jelas ada peraturan Menteri Keuangan yang memberikan kesempatan tersebut dengan tahapan-tahapan dan SOP bagaimana proses penganggaran tahun berikutnya. Tetapi begitu berbicara masalah anggaran daerah, sering sekali terjadi permasalahan. Nah, saya tidak, kalau berbicara masalah hukum kontrak sebenarnya, kalau memang diberikan kesempatan, pemberian kesempatan dan melewati dari tahun anggaran, dari segi kontrak ya silakan saja, tetapi dari segi anggarannya tersedia atau tidak, itu aja persoalannya. Bahkan kalau boleh saya memberikan sedikit pengalaman, saya pernah kontrak Multius, itu kontraknya selesai 31 Desember, sementara di daerah anggaran harus dicairkan 16 Desember. Saya mencairkan anggaran 16 Desember itu dengan progres 95 ke 97, sekian persen. Jadi 2, sekian persen lagi itu belum selesai, tidak saya bayar. Walaupun kalau dibilang si pelaksananya kan kami ada jaminan pemeliharaan 5%, lebih besar daripada yang belum selesai. Saya sampaikan bahwa jaminan itu jaminan pemeliharaan, bukan jaminan atas pekerjaan yang belum selesai. Jadi saya tidak bayar pada tahun tersebut. Kemudian karena proyeknya proyek besar dan ya ranah KPA dan PA untuk melebihinya, sehingga sisa pekerjaan tersebut dibayar untuk tahun berikutnya, walaupun dengan berbagai macam ya namanya kita bekerja dengan berbagai macam persoalan-persoalan sosial ya, tapi saya tetap walaupun posisi saya pada saat itu sebagai PPTK, saya tetap bayar 97, sekian persen. Untuk tahun berikutnya baru dibayar 100%. Nah, prosedur dan proses pembayaran tahun berikutnya itu di luar jangkauan saya, karena itu udah ranah KPA dan PPK. Mungkin itu hanya sekelumit pengalaman saya, Pak. Ya. Kalau APBN clear, Pak ya, ada ketentuannya ya. Ya, nah, memang betul. Terkait dengan pemberian kesempatan ini memang harusnya ada aturan, sebenarnya diberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri, Pak ya, untuk mengatur itu, ya, tetapi sampai sekarang belum ada tuh. Belum. Ya. Sehingga kepala daerah belum ada yang berani untuk mengeluarkan. Iya, belum ada ketentuan terkait itu gitu. Ya alangkah lebih baiknya kalau memang daerah juga mengatur sih, ya Pak ya, bisa mengatur terkait dengan, karena terkait dengan ranah pembayaran juga ya, terkait dengan keuangan juga sih sebenarnya gitu. Ya, betul. Itu sih Pak Monang, siap. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Masih. Saya bacakan yang dari Pak Erwin, Pak. Apa kaitannya hukum kontrak dengan kewajiban rekanan membuat gambar, as-built, dan soft drawing? Kemudian apakah konsultan pengawas harus hadir setiap hari di lapangan? Dan PPKOM apakah ada kewajiban mengukur output pekerjaan sebelum serah terima pekerjaan, Pak? Silakan, Pak. Ya, maaf, jaringan saya agak sedikit terganggu. Ya, bisa dengar, Pak? Oke, siap. Saya ulangi, Pak. Ya. Apa kaitannya hukum? Ya.
Dari Pak Erwin. Udah bisa saya tangkap, Pak. Oke, siap. Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya pelaksana konstruksi setiap dia mengajukan pekerjaan, dia tentu membuat shop drawing, rencana kerja. Nah, hasil dari shop drawing inilah yang dikumpulkan nanti menjadi as-built drawing. Sebenarnya nggak ada persoalan di sini. Tinggal konsultan pengawasnya itu menyetujui setiap item pekerjaan dengan shop drawingnya, kemudian kumpulan dari shop drawing itu yang menjadikan sebagai as-built drawing dari sebuah pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian apakah konsultan pengawas harus hadir tiap hari? Ya, memang wajib hadir setiap hari karena dia dibayar juga man-man. Cuman persoalannya yang hadirnya itu apakah surveyor, apakah chief inspektor, atau sampai ke site engineer. Nah, ini persoalan pendelegasian aja. Yang setiap hari itu yang udah pasti pengawas lapangan setiap hari itu wajib. Kemudian ada yang ya kalau ditanya konsultan pengawas setiap hari harus hadir, wajib. Setiap hari harus wajib hadir, cuman yang hadirnya itu tadi siapa. Kemudian PPKOM itu kira-kira apa ya, Pak? PPK, Pak, mungkin. Pejabat Pembuat Komitmen. Oh, pejabat buat komitmen untuk mengukur output pekerjaannya, saya pikir sebelum serah terima pekerjaan. Setiap pekerjaan yang sudah dihitung oleh konsultan ketika as-built drawing sudah disetujui oleh konsultan pengawas dan konsultan pengawas tadi sudah kita delegasikan segala tanggung jawab materialnya, ya cukup hasil pengukuran dari konsultan pengawas itu menjadi output dari pekerjaan sebelum serah terima. Saya pikir makanya di dalam Perpres yang terbaru ketika pejabat penerima hasil pekerjaan hilang, teman-teman pada sibuk apakah PHU-nya nggak ada lagi. Saya sampaikan PHU-nya itu serah terima antara si pelaksana dengan penyedia dengan pengguna jasa. Nah, ini tetap dilakukan serah terima. Bahkan Pak Muji dengan tegas menyampaikan bahwa serah terima itu wajib dilakukan. Cuma persoalannya yang menerimanya apakah langsung PPK, mendelegasikan kepada konsultan pengawas, cukup dengan laporan konsultan pengawas, atau perlu membentuk tim. Nah, kalau memang perlu membentuk tim, inilah tim teknis. Kalau dulu disebut dengan sebagai tim PHU. Nah, saya pikir untuk kewajiban mengukur output pekerjaan itu cukup dengan laporan dari konsultan pengawas. Nah, kalau memang kita sudah mendelegasikan tadi. Mungkin demikian, Pak. Siap. Ini satu pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Santi. Izin bertanya, apa beda konsultan perencana dengan konsultan manajemen konstruksi? Nah. Oke, baik. Konsultan manajemen konstruksi, dia lebih memberikan konsultasi manajemen mulai dari tahap inisiasi sampai dengan selesai pekerjaan. Nah, seorang konsultan manajemen konstruksi, kalau memang kalau sebuah proyek konstruksi, kalau menggunakan konsultan manajemen konstruksi, konsultan MK itu bekerja mulai dari menyusun tahap prarencana, kemudian dia memilih konsultan perencana untuk merencanakan sesuai dengan konsep yang dia berikan. Kemudian dia yang mengendalikan untuk memilih pelaksana. Dalam hal ini kalau memang proyek pemerintah memang tentunya prosesnya melalui PPK ke Pokja dan sebagainya, tetapi semuanya dia yang kendalikan, nggak perlu PPK yang sibuk dan ribet. Secara administrasi manajemen MK lah yang akan mengurus dan menyelesaikannya, sampai tahap pelaksanaan pun dia mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Siap, Pak, ini sudah lewat 5 menit, izin masih ada satu Pak yang resen. Ya, silakan. Pak Monang Sormin atau Ibu, silakan Bapak. Silakan Pak, Monang Ibu. Sormin udah tadi. Belum sudah unmute, bisa tersambung? Tidak bisa. Oke. Ada gangguan kayaknya. Pak Jimmy juga belum bisa bergabung. Udah satu aja Pak ya, izin saya bacakan nanti karena waktu sudah juga lewat. Izin bertanya Pak dari Pak Ibu kali ya, Arifatul Zahro. Semisal ada sebuah kontrak yang sesuai dengan dokumen pengadaan dan spek, ditetapkan spek merek ABC, merek A, B, C. Namun dalam pelaksanaan
pelaksana menyampaikan merek lain, misal D, dengan dukungan mutu sama dengan mutu ABC, namun harga di bawah ABC. Dapatkah PPK menerima usulan spek D dari pelaksana, Pak? Nggak sesuai. Oke. Ini memang berbicara masalah kenapa merek D ini muncul. Merek D muncul tentu karena harganya lebih miring. Nah, saya berpikir kalau memang dalam ketetapan speknya sudah ditetapkan ABC, maka tidak ada alasan untuk menggantikan ke merek D walaupun dengan harga yang lebih miring. Namun ketika barang ABC-nya sudah tidak didapatkan di lapangan, tidak didapatkan di pasar, mungkin bisa mengusulkan dengan merek yang lain dengan dukungan mutu yang sama. Karena berbicara masalah spek yang sudah ditetapkan, walaupun ada muncul merek yang lain dengan harga yang lebih miring, kemudian dengan dukungan mutu yang sama, ini bisa jadi dikhawatirkan nanti ketika terjadi kegagalan, nah perubahannya itu apakah diketahui oleh si perencana atau tidak. Nah kalau memang diketahui oleh si perencana, kalau memang si perencananya menyetujui, menurut si perencana mutu D itu sama, ya silakan aja. Tetapi kalau si perencana, tentu kenapa dulu tidak memasukkan mutu D, merek D misalnya, tentu punya alasan tersendiri. Nah ini yang menjadikan biasanya ketika merubah kontrak dari yang sudah ditetapkan spek, kemudian mencari barang yang lebih murah, walaupun dengan mutu yang sama, ini yang dikhawatirkan terjadi permasalahan di kemudian hari. Ya. Mungkin saya tidak berani memberikan tanggapan yang lebih tegas ini, Pak Mukhlis. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ini udah lewat 8 menit dari kegiatan kita sore hari ini yang luar biasa. Materinya sangat luar biasa nih Pak Samsunan, ya kan? Maunya mintanya pasti nih jawabannya. Karena kepastian hukum itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Baik Pak, sebelum diakhiri, mohon izin untuk Pak Samsunan closing statement terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti. Karena berbicara masalah hukum kontrak ini tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi yang pasti itu adalah ada di aturan yang berlaku dan bagaimana komitmen kita untuk memastikan aturan tersebut. Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, jangan pernah menggunakan mazhab biasanya. Karena membenarkan yang biasa sering menjadikan kita terpleset, tapi bagaimana cara kita membiasakan yang benar. Yang ketiga, pada hari ini ketika kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi akan ada yang kehilangan kursi. Namun pastikanlah bahwa kalaupun kursi hilang, yakinkan bahwa tempat tidur masih nyaman. Bandingkan kalau memang kita mempertahankan kursi sementara kita bisa hilang tempat tidur, karena kursi hanya akan kita duduk di jam 8 sampai dengan jam 5 dari Senin sampai dengan Jumat, sementara tempat tidur akan kita tidur dari jam 5 sampai dengan jam 8 dan Sabtu Minggu full. Nah, yang kedua, negara ini tidak akan berhenti ketika kita meninggalkan kursi tersebut. Negara tidak akan berhenti ketika kita meninggalkan kursi tersebut. Bisa jadi kalaupun kita mengundurkan diri, kita dipecat atau kita meninggal sekalipun, negara tidak akan berhenti. Tapi yakinlah bahwa tidak ada yang bisa menggantikan anak-anak, tidak ada yang bisa menggantikan orang tua dari anak-anak ketika kita tidak bisa pulang ke rumah. Mungkin itu saja dari saya Pak Mukhlis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mukhlis. Saya ucapkan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan apapun yang saya berikan hari ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada kekurangan, itulah kekurangan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, luar biasa sekali nih Pak Samsunan, ya kan? Tempat tidur yang nyaman dan mimpi yang indah ya yang pasti. Baik Bapak Ibu. Kami dari Muji Santosa Training and Consulting, Pak, mewakili Pak Muji Santosa, mohon maaf beliau belum bisa hadir, kayaknya kultum di tempat yang lain nih. Saya mengucapkan beribu terima kasih, sehat selalu buat Pak Samsunan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa memberikan pencerahan dan bergabung lagi di kegiatan kami. Insya Allah. Di topik-topik yang lain. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir sebagai bukti nanti diberikan sertifikat. Baik, alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dengan baik, walaupun ada kendala gaib nih pastinya ya, yang tidak diinginkan. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjalan dengan lancar.
Kami dari Muji Santosa Training Consulting, mohon maaf jika dalam kegiatan masih ada kendala teknis. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.